Halo halo, hai hai, assalamualaikum Sobat Debul. Balik lagi di channel Debul Family, yang insya Allah channel kita akan memberikan review dengan jujur di setiap video yang kita post. Untuk itu, jangan lupa ya bantu kita dengan klik tombol subscribe-nya dan follow akun Instagram dan Facebook kita. Terima kasih. Halo Sobat Debul, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal tahun 2023 ini. Amin. Masih dengan video edisi Bali ya Sobat Debul, karena Bali emang gak ada habisnya ya buat kita-kita nih yang mau nyari memori indah bersama keluarga, bersama teman, atau bersama pacarnya. Nah, kali ini kita mau sharing pengalaman one day trip kita ke Nusa Penida. Nah, sekarang kita lagi nunggu kapal kita datang sambil kita ngeliatin orang-orang tuh naik ke kapal mereka masing-masing. Ternyata naiknya itu susah loh teman-teman, gak ada dermaganya, jadi kita harus sedikit basah-basahan buat bisa naik ke kapalnya. Udah gitu kita kesiram ombak sedikit-sedikit, jadi kalian tuh kalau mau ke Nusa Penida itu wajib banget pakai pakaian yang benar-benar nyaman. Terus kita tuh kalau mau naik ke kapal itu kita nggak boleh pakai alas kaki, sendal ataupun sepatu ya. Nanti sendal kita tuh dikumpulin sama mereka. Nanti kita pakai lagi kalau kita udah turun di Nusa Penidanya. Nah udah gitu kalau memang kalian nggak mau nyampur, disatuin sendal kita sama penumpang yang lain. Kalau memang kalian punya plastik, pakai plastik aja. Jadi di save sendiri sendalnya. Nah, sekarang kita udah naik ke kapal yang akan mengantarkan kita ke Pulau Nusa Penida. Sekitar pukul 8 nanti kita berangkat. Tapi 1 jam sebelumnya kita harus sudah sampai di Pantai Sanur tadi untuk mengurusi semua akomodasi kita selama berangkat sampai pulang. Nah, kebetulan kita pesan paket one day trip ini melalui driver kita selama di Bali. Jadi ketika kita sampai di Pantai Sanur, kita cukup nunggu. Nah, driver kita itu yang ngurusin semuanya mulai dari tiket kapal pulang, pergi, sampai akomodasi selama di Pulau Nusa Penida. Kita ambil paket yang one day trip di Nusa Penida dengan tujuan ke wisata Nusa Penida Barat. Itu mencakup Crystal Beach, Angel Billabong, Broken Beach, juga Kelingking Beach. Sebenarnya masih banyak lagi tujuan wisata di Nusa Penida, cuman karena kita waktunya nggak cukup, kita hanya bisa 1 hari berkeliling di Nusa Penida. Jadi ikon-ikon yang bener-bener happening banget kita datengin deh di Nusa Penida untuk kali ini ya. Nanti kalau memang ada waktu, ada rezeki dan ada jodohnya, kita kesana lagi buat kunjungin spot-spot yang belum kita datengin di Nusa Penida. Harga yang kita dapat per orang itu sekitar 350.000 ya teman-teman. Itu sudah include kapal pulang pergi, juga mobil selama di Nusa Penida itu full AC, juga sudah termasuk BBM untuk private tour di Nusa Penida, juga sudah termasuk supir atau guide lokal berpengalaman, nanti bisa bantu foto-foto kita ya. Juga sudah include dengan parkir, juga tiket masuk ke semua tempat wisata. Terus sudah termasuk juga biaya retribusi masuk kawasan Nusa Penida, juga sudah termasuk makan dan minum 1 kali di restoran kawasan Nusa Penida. Sekarang kita udah sampai di dermaga Nusa Penida. Setelah 1 jam kita melewati Selat Badung. Yang kita lewatin itu cuma selat aja loh Sobat Debul. Gimana lautan atau samudra ya? Itu selat aja ya ampun, kelihatan dalam banget, lautnya biru banget. Itu udah serem banget deh kalau sana lihat keluar tadi ya, dengan banyaknya air di sekitar kita, dan kapal yang kita tumpang itu kecil ya ampun. Jadi sepanjang perjalanan tadi itu kita nggak berhenti buat ngucap doa semoga kita selamat pulang pergi selama perjalanan ini. Alhamdulillah kita sampai. Tapi sumpah ya, air lautnya itu bagus banget, bersih, bening. Nah, kalian bisa ngeliat sendiri deh. Sebelum kita turun dari kapalnya itu, kita bisa lihat karang loh di bawah kapalnya ini. Sejernih itu kan air laut yang ada di sini. Untuk menepikan kapal ini ke tepi pantai sana tuh butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi bagian belakang kapalnya itu ditarik, nanti kita keluar dari bagian belakangnya.
nggak ada dermaga juga sama, jadi kita harus nyelupin kaki ke tepi-tepi pantai gitu ya, lumayan basah juga lah sama kayak tadi kita berangkat ya. Akhirnya kita menginjakan kaki di pulau yang cukup jauh dari Pulau Jawa untuk pertama kalinya Sobat Debul. Senang banget kali ini Debul Family akan mengajak Sobat Debul semua untuk berwisata ke salah satu pulau paling eksotis di Bali. Siapa yang gak tahu Nusa Penida? Nusa Penida itu identik dengan wisata pantai yang cantik. Gak heran kalau Nusa Penida disebut salah satu kepingan surga yang ada di Bali. Ada banyak spot menarik yang bisa kalian temukan di sana, yang pasti membuat kita puas berfoto dengan berbagai view yang Masya Allah banget. Tujuan awal kita yaitu ke Crystal Bay. Kenapa? Karena sebelumnya guide kita itu nanya, kita ada rencana berenang atau sekedar basah-basahan main pasir di sini? Spontan kita bilang tidak. Karena kita nggak bawa baju ganti, jadi kita pertama kali diantar menuju Crystal Bay dulu supaya enak menikmatinya. Karena masih belum terlalu rame gitu. Karena agen wisata yang lain itu biasanya mengunjungi Crystal Bay ini untuk destinasi yang terakhir. Karena cocok buat menikmati sunset yang cantik. Juga paling enak buat berenang. Jadi rute yang kita laluin ini berbanding terbalik dengan agen perjalanan yang lain. Setelah puas foto-foto di Crystal Bay, ayo sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju objek wisata yang gak kalah cantiknya di Nusa Penida. Kali ini kita kasih tahu ke Sobat Ibu semua secara visual bagaimana trek atau jalanan yang ada di pulau ini. Nah, Sobat Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi jalanannya itu kecil, tapi trek yang kita lewatin ini lumayan bagus karena udah diaspal ya. Terus kayaknya kalau kita mau explore Nusa Penida lebih enak naik motor deh. Karena sering kita lihat mayoritas bule itu lebih seneng naik motor di sini daripada naik mobil. Tapi kalau kita bawa anak udah paling bener deh bawa mobil aja. Kan di sini tuh panas banget ya. Kasian kan kalau kita bawa anak kecil tapi naik motor. Jadi kalau kalian kesini bareng sama teman, baru tuh enak naik motor. Jadi seru-seruan bareng, asik-asik bareng gitu. Terlebih kan kalau nyewa motor di sini kan lebih murah ya daripada mobil. Nah ini dia Sobat Debul, sedikit lagi kita akan melihat secara langsung satu lagi objek wisata yang gak kalah cantiknya di Nusa Penida ini. Tuh biasa ya, untuk mencapai sesuatu yang cantik, pasti perjalanannya lumayan sulit. Turunan curam dengan jalanan yang didominasi oleh karang-karang. Jadi, Sobat Debul harus benar-benar ekstra hati-hati melangkahkan kaki ya. Apalagi kalau pakai sendal. Salah-salah berpijak, bisa diserempet karang nanti kakinya. Tempat ini banyak dikenal oleh wisatawan dengan nama Angel Billabong. Nah, di sini banyak wisatawan dari berbagai negara yang rela antri buat dapetin foto yang cakep di sini. Biasanya kalau bule datang ke sini tuh banyak yang berani loh buat turun ke bawah situ. Padahal itu bahaya loh. Tapi nggak sedikit juga korban dari ganasnya ombak yang ada di situ. Sampai driver kita itu ngasih tahu kita berkali-kali buat jangan turun karena itu berbahaya. Di belakang Angel Billabong itu ada spot foto yang menarik lagi, ada tebing yang dihantam oleh ombak. Itu keren buat foto. Oke, sekarang kita mau menuju seberangnya dari Angel Billabong. Seberangnya atau belakangnya ya? Seberangnya atau belakangnya ya, itulah pokoknya. Jadi Angel Billabong dan Broken Beach ini mereka lokasinya berdekatan. Jadi kalau udah ke Angel Billabong itu kalian cobain juga ke Broken Beach-nya. Biar paket komplit gitu ya. Angel Billabong dapat, Broken Beach-nya juga dapat. Terus di sekitar sini tuh ada lumayan banyak ya warung yang jual minum dan makanan-makanan ringan. Jadi kalau kalian lupa bawa minum atau lupa bawa bekal makanan, lapar, capek, istirahat dulu bisa di situ ya. Nah ini kita lumayan capek buat sampai ke Broken Beach-nya itu dari Angel Billabong ya, lumayan sekitar 3 menit lah kita jalan ya. Maka dari itu kalian harus pakai
sendal yang nyaman, baju yang nyaman, dan sunblock itu penting banget karena di sini tuh panas banget. Nah sekarang kita udah sampai di Broken Beach-nya tuh kan, kelihatan kan udah banyak wisatawan yang antri tuh, bahkan ada itu kayaknya ada guide deh yang foto-fotoin wisatawannya. Coba kita intip dulu ya. Pertama kalinya kita lihat yang namanya Broken Beach, Masya Allah. Yang biasanya kita cuma bisa lihat di TV, sekarang kita bisa ngelihat dengan mata kepala kita langsung. Masya Allah, panasnya jadi cahaya yang benar-benar alami ya. Justru kalau di Nusa Penida ini kalau kita nungguin adem gitu biar fotonya enak nggak panas, hasilnya kurang bagus lah sahabat Debul. Nah hasil terbaik itu ketika matahari itu nyorot, jadi hasil foto atau videonya itu juga bagus. Walaupun muka udah kucel banget ya, penuh keringat, lengket, tapi ya dinikmatin aja lah. Karena kapan lagi kan kita ke Broken Beach ini, jadi kita nikmatin dulu deh walaupun panas. Lanjut lagi perjalanannya, walaupun badan udah terasa capek gitu ya, apalagi bawa anak kecil ngerengek-ngerengek mulu, padahal kan kalau buat wisata foto-foto itu yang happy siapa sih? Pasti ibu bapaknya kan. Kalau anak-anak tuh pasti udah ngerengek gitu, capek mama gitu, cuman mau gimana lagi kan. Kapan lagi ya dek, sabar dulu lah ya. Sekarang kita satu lagi menuju ke objek wisata yang paling ikonik di Nusa Penida. Ada yang tahu sobat Debul? Mungkin buat sobat Debul yang udah pernah ke Nusa Penida tahu ya, ini tempat atau jalanan yang kita lewatin ini menuju kemana. Ini sekarang kita mau menuju ke Kelingking Beach ya. Itu ikonik banget loh Nusa Penida. Cuman enaknya di sini ini jalanannya enggak kayak tadi ya. Kalau di Angel Billabong itu kan karangnya banyak. Nah kalau di sini ya lumayan udah sedikit rapih gitu ya. Ada banyak tempat makan di kiri, di kanan, tempat es krim itu cocok banget sih. Ada es krim di tempat ini. Tahu sendiri kan panasnya Nusa Penida. Panasnya. Cuman dari panasnya itu, jadi kita bisa dapat foto yang cakep-cakep. Nih sekarang sedikit lagi kita mau lihat langsung yang namanya Kelingking Beach. Yang dari kemarin, dari dulu juga kita ngelihatnya cuman dari TV atau dari YouTube. Nah sekarang kita bisa lihat langsung ya. Sedikit lagi kita bisa lihat langsung ya Sobat Debul. Nah, kira-kira ini kan tinggi ya, Kelingking Beach itu kan ada di bawah. Kira-kira kita turun atau enggak ya? Cuman kata orang buat bisa turun sampai ke bawah itu memakan waktu bisa sampai 2 jam katanya. Itu waktunya aja udah habis, belum tenaganya yang habis. Oh iya, ada monyet. Hati-hati ya yang buat kalian yang pakai kacamata atau bawa barang-barang kecil, bawa aqua itu hati-hati karena di sini monyetnya banyak. Tahu kan sifatnya monyet, dia kadang-kadang suka ngambil barang-barang kita tanpa kita sadarin ya. Lanjut lagi ke pembahasan kita yang tadi, antara turun atau tidak, kayaknya kita memutuskan untuk tidak turun karena pertama kondisi fisik ya, takut nggak bisa naik lagi, takut nangis bisa turun nggak bisa naik, bagi kan kita bawa anak kecil, jadi ya kita nikmatin pemandangannya yang Masya Allah banget, udah cukup ya. Udah bisa foto-foto di sini, kita mengabadikan semua momen kita pernah kesini loh gitu. Masih nggak nyangka aja gitu kita bisa liburan dan ngambil foto yang paling eksotis di Indonesia. Karena orang luar aja kan pada bila-bilain kan datang ke sini buat dapetin foto di Nusa Penida ini. Sekarang kita udah sampai lagi di dermaganya Nusa Penida. Ya walaupun waktu kita ke sana dermaganya lagi nggak hidup. Jadi mau turun atau naik itu menepinya ke bibir pantai ini.
Sekarang udah sekitar jam 4, kita mau siap-siap nyebrang lagi ke Sanur. Tadi di perjalanan pulang kita mampir dulu ya ke salah satu tempat makan, rekomendasi drivernya. Kita makan dulu karena sudah include dari paket yang kita ambil. Pokoknya kalian itu kalau udah mau pulang harus bener-bener perhatiin ya nama kapal yang kalian tumpangin ketika kalian itu berangkat, dan pulangnya pun pasti dengan kapal yang sama. Nah, liatin aja, semua rombongan kita itu pasti sama ya dengan rombongan kita berangkat tadi. Jadi sekitar jam 4 itu kita harus deket-deket sama orang yang pakai kalung atau nemtek yang sama ya. Nanti ada petugas tuh dari kapal yang bakal kita tekin. Nanti dia itu bakal panggil-panggil pakai toa buat informasi selanjutnya. Tapi kalian itu perlu make sure lagi ke petugasnya, itu bener nggak sih rombongan dari kapal dari yang kita tumpangin. Waktu itu kapal yang kita tekin itu kapal Tanis namanya. Dan kebetulan waktu kita datang ke sini, kata penduduk setempat, katanya nanti malam bakal ada bulan purnama. Jadi air lautnya lebih surut. Nah, si kapal Tanis yang bakal nyeberangin kita ke Sanur itu nggak bisa ngejemput kita sampai ke bibir pantai tadi. Nah, jadi kita diantar dulu nih pakai perahu kecil buat bisa naik ke kapal besarnya. Lumayan jauh loh sobat Debul. Takut banget bener deh. Penumpangnya banyak, perahunya kecil. Udah deh, udah pasrah aja, udah gak bisa ngomong dulu untuk sementara, cuma bisa baca-baca doa. Jadi cukup sekian ya cerita kita selama liburan 1 hari di Pulau Nusa Penida. Nih, kita kasih beberapa tips ya buat sobat Debul yang mau liburan ke sini. Pertama, pastikan kondisi tubuh kalian itu fit maksimal ya, karena selama sehari itu badan harus siap dengan segala medan dan cuaca di sana. Kedua, siapkan uang tunai sebelum kalian nyebrang, karena di Nusa Penida itu susah dapetin ATM. Yang ketiga, gunakan pakaian dan alas kaki yang praktis. Dan yang terakhir, membawa sunblock dan topi selama liburan di Nusa Penida. Selamat berlibur ya buat kalian yang mau ke sana, dan selamat menikmati salah satu surga tersembunyi yang ada di Indonesia. Buat cerita dan memori indah dalam hidup kalian. Sampai bertemu di liburan berikutnya. Bye bye.